Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua ya, sahabatku semua. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang tentunya akan mencerdaskan Anda, akan memberikan info-info yang penting. Makanya jangan di skip-skip dulu, nanti ada good news daripada Cardano. Juga saya akan memberikan untuk pemula-pemula pemahaman dasar pondasi itu penting dalam bermain cryptocurrency. Jangan sembarangan Anda untuk main koin-koin micin yang semua itu project-project abal-abal, project kentut, yang mana di dalam bermain kripto itu kita penuh dengan game, dengan gambling. Tapi memang tidak semua koin buruk dan jelek ya. Kita nggak usah gampang terpancing yang dengan harga murah. Kita jangan sekali melihat harganya murah, koinnya banyak. Koin banyak nggak ada gunanya kalau koin itu nggak berharga. Yang kita hitung itu modal kita ya. Sekali lagi modal kita yang kita hitung. Kalau modal kita besar, jangan Anda bermain-main lotre. Anda kalau main ke meme koin, koin micin, Anda judi parah, Anda gambling parah. 99% kegagalan. Anda mau nggak jadi orang kere? Pastinya nggak mau kan? Jadinya orang kaya kan? Ini saya kasih koin-koin yang jelas saja, yang mana blockchain terkemuka paling hebat, paling handal punya Charles Hoskinson, yaitu Cardano. Akan saya jelaskan, ada good news yang luar biasa, dan ini banyak berita-berita penting mengenai daripada koin Cardano. Nggak tipu-tipu, nggak ngibul-ngibul. Semangat, maju terus, pantang mundur, rawi-rawi ratas, malang-malang putung. Saya akan mengedukasi, mencerdaskan orang-orang kita supaya jadi cuan, jadi kaya, jadi jutawan, bukan belangsak jadi kemen koin ya. Langsung saja, yang namanya Cardano ini pada tahun dulu, masa bahula tahun 2020 yang masih baru kemarin, harganya 500-an rupiah, bahkan 140 rupiah. Nggak disangka, nggak dinyana-nyana, ini 13 Juni tahun 2020 harganya sekitar berapa, 140 perak. Kok menjadi terbang tinggi ya. Di bulan Mei itu sampai harganya 35.000 dibanting Elon ketika jual BTC 75%. Bull market ya. Di akhir tahun 2021 Cardano menyentuh harga 43.000, melewati daripada ATH. Sekarang longsor turun seperti ini kesempatan Anda untuk masuk, kawanku, temanku. Ini harganya di bawah 4.000. Koin sebagus ini, secakep ini, Anda nggak milih koin ini, malah Anda pilihnya koin-koin yang nggak jelas. Itu sangat berbahaya, menandakan Anda tidak belajar dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Ya, saya jelaskan di sini. Saya ingin hidup saya bermanfaat bagi orang lain, tapi bukan menjadi pengibul atau pendusta ya. Ini lihat saja nanti di coin market cap, yang mana rankingnya kelihatan, supply-nya juga hampir beredar semua. Kurang apa lagi? Yang di sini juga pembelinya juga banyak. Yang beli Cardano itu dikatakan 35 juta, 18 juta, ratusan juta yang masuk di pada Cardano. Artinya koin ini banyak peminatnya. Kok turun, Mas Bro? Turun itu kan biasa, ada jual beli karena ini belum waktunya bull market. Waktu tahun 2020 harga dasar ratusan perak, Anda nyangka nggak nanti harganya akan 43.000? Kan nggak nyangka. Sekarang harga turun seperti ini juga nggak nyangka kan, kalau nanti tahun 2024 akhir tahun pas bull market harganya ratusan ribuan. Dan nyangka nggak nyangka, semua nggak ada yang tahu. Tapi story ataupun strategi itu bisa kita amati, kita pelajari. Kalau koin berfundamental, orangnya bertanggung jawab, top 7 CMC, kenapa kita ragu, kenapa kita takut? Wong ini kita itu bermain di dalam blockchain, yang mana ini urusan blockchain ini. Kalau urusan pembayaran pakai Ripple ya. Jadi sama-sama nanti yang loncat dulu mana. Makanya jangan naruh koin dalam satu keranjang. Ada di SRP, ada di Cardano, koin-koin 10 top CMC sampai 20, silakan Anda koleksi. Yang Anda seneng yang mana?
ya, tapi nggak usah terlalu banyak koin. Baratnya 80% BTC, 15% disebar ya di SRP, di Cardano ya. Nanti langsung supaya nggak lama-lama ini ya, untuk beritanya daripada Cardano ini yang mantap, disangka ini Anda koin ngeong mengeong. Kalau keong mengeong itu kucing ya, kalau keong ya bukan kucing, yang ngeong mengeong kucing. Ini langsung di CMC-nya dulu. Ini ada pergerakan ya. Ini suplainya sudah 80% yang beredar, hampir beredar semua, tinggal dikit lagi cerot habis terjual mahal. Rankingnya 7 ya, yang mana stablecoin nggak usah dihitung ini ya. Jadi market capnya sudah meningkat ini. Yang kemarin 133 ini sudah 136, sudah ada 3 triliun peningkatannya. Yang mana koin ini jelas koin yang akan punya masa depan yang bagus, sudah sering saya bahas ya. Kalau koin-koin seperti ini yang mana akan terbang di bull market melebihi daripada ATH, ini koin-koin seperti ini dan akan bertahan lama, tetap akan bersinar terus. Tapi kalau yang lain kan bahaya, apalagi yang anonim, yang masa tenornya akan makin suram dan rankingnya naik-naik terus, naik-naiknya naik melangsat, bukan naik dari 5 ke 2. Ini kan bertahan terus, naik terus. Sekarang sudah banyak yang tergeser daripada Cardano ini ya. Nggak perlu lama-lama berkutakan, langsung kita melihat daripada berita daripada Cardano ini. Cardano staking tembus rekor 5,7 miliar US dollar bro. Bagaimana dampak pada harga, kita amati bareng-bareng. Ini namanya mantap ya. Memang nggak langsung terbang sekarang harganya, kita perlu waktu nunggu demand di saat bull market ya. Oke, sepakat. Dalam dunia pasar kripto yang dinamis, investor Cardano ataupun ada semakin cerdas dalam melindungi investasi mereka. Cerdas, bukan oon, bukan goblok ya. Mantap ya. Ngapain serius-serius sambil ketawa cekakak cekikik ya, masa mesem nggak apa-apa, asal jangan masa mesem kopat kapet di pinggir jalan, ondal-ondal nggak pakai celana. Itu bahaya, menjijikan, memalukan. Itu menandakan orang yang stres kalah main kripto, itu pasti korban meme koin, micin koin yang ondal-ondal di pinggir jalan itu bikin macet aja ya. Dengan harga ada yang menghadapi resisten di angka 0,30 US dollar. Data on-chain menunjukkan lonjakan aktivitas stalking, bukan stalking ya. Paham Anda? Ya, kalau urusan yang gituan Anda cepet paham. Keblung ya. Artikel ini akan membahas perkembangan terbaru dalam ekosistem stalking Cardano, dampaknya terhadap harga dan perubahan sentimen di antara para investor. Lonjakan aktivitas stalking Cardano yang sering dipuji karena teknologi blockchain-nya yang kuat dan berkelanjutan telah menarik perhatian investor yang mencari sumber pendapatan pasif. Cardano ini blockchain-nya termantap, terhandal, terkuat. Belum pernah Mas Bro dengar bahwa Cardano ini jebol ya blockchain-nya. Karena apa? Pondasinya, gedungnya diperkuat dulu, yang mana Charles itu hati-hati sekali dalam membuat blockchain ini, betul-betul canggih ya, otaknya jenius, mantan daripada pendiri ETH, tidak akan bisa kita ragukan lagi. Keong, blockchainnya juga market capnya juga gede. Apakah nggak luar biasa ke depan? Bisa saja nanti pelan-pelan ETH sebagian masuk Cardano. Waduh, mantap Cardano ya. Tidak ada yang nggak mungkin dalam dunia Cardano, apalagi yang sekelas Cardano. SRP nanti akan jutaan persen suatu saat ke depan akan terbang mencetak jutawan baru seperti BNB pada waktu itu, seperti ETH pada waktu itu, seperti BTC pada waktu itu. Bisa saja ini kandidatnya ada di sini. Salah satunya SRP dan Cardano, yang mana harganya masih murah. Ini kesempatan yang mana 1 tahun lagi akan bull market di tahun 2024 akhir tahun begitu ya. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam stalking ADA dengan jumlah ADA yang di stick mencapai puncak 90 hari sebesar 22,97 miliar Cardano ataupun ADA, setara dengan 5,7 miliar US dollar yang mengesankan.
Jumlah ini mewakili sebagian pasar sekitar 65% dari total kapitalisasi pasar Cardano. Pemegang ada yang berusaha mengurangi potensi kerugian telah secara strategis memeluk staking. Mantap gak? Ini kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Ya, kalau Anda masuk mau di staking juga boleh ya. Mereka telah men-stake 22,4 miliar koin ada di berbagai plafon pada 28 September dan sejak itu mereka telah men-stake tambahan 550 juta ada, mendorong angka tersebut ke puncak saat ini. Dampak staking pada harga ada. Dinamika kunci dari peningkatan staking adalah pengaruh positifnya terhadap harga ada. Koin ada yang disetik sementara waktu dikunci dalam smart kontrak mengurangi ketersediaan mereka untuk diperdagangkan segera. Paham ya? Pembatasan pasokan ini dapat meningkatkan harga ada terutama selama periode ketidakpastian pasar. Data histori menunjukkan bahwa pemegang ada cenderung meningkatkan aktivitas staking mereka selama penurunan harga yang tajam yang berpotensi berkontribusi pada stabilisasi harga. Sentimen investor di tengah ketegangan geopolitik, sentimen yang lebih luas mengenai pasar altcoin baru-baru ini telah berubah menjadi bearish, sebagian didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah. Dar tidor, Hamas perang lawan sama Israel, ayo tempur, berebut, dor, mati gue. Ini tutorial perang apa? Kripto, yang mana kan yang penting saya mengedukasi dengan semangat, dengan mantap, tidak kibul-kibul. Yang mana ini saya kembul-kembulkan daripada Cardano nanti akan cuan di bull market. Anda nanti cengar-cengir hahihi kaya Anda kalau dikasih tahu, harus ngerti. Jangan masuknya ke meme coin, naik mas bro, naik please, naik seberapa, nanti juga dibanting lagi. Market capnya aja kurang dari 1 triliun, nanti habis, sudah habis nanti lama-lama. Naik sedikit saja nanti dibanting lagi sama sell kontrak, begitu ya. Meskipun investor Cardano jangka panjang tetap berkomitmen untuk men-stick kepemilikan mereka, pelaku baru yang strategis melihat peluang untuk mengumpulkan ada dengan harga yang lebih rendah. Perubahan sentimen ini terlihat dalam buku pesanan bursa utama. Saya rasa cukup mantap, sudah jelas, sudah gamblang ya, yang mana harganya lagi longsor di bawah. Koin sebagus ini, top 7 CMC, punya Charles Hoskinson, mana mantan pendiri daripada ETH, tidak anonim, orangnya jelas. Apalagi yang akan Anda ragukan untuk investasi di Cardano ini? Longsor mas bro, longsor, ini waktunya masuk. Anda kalau ada koin yang terbang Anda masuk, dibanting, itu kesalahan Anda. Justru orang pada takut harganya turun seperti ini. Kesempatan ini masuk, ini kripto masuk di bawah, jual di atas. Jangan ketika harga naik Anda kejar-kejar, itu namanya on. Mas bro yang on ya. Saya rasa udah cukup panjang, udah cukup jelas ya. Yang subscribe belum tentu ada. Mohon maaf, banyak yang subscribe ya. Saya ucapkan banyak terima kasih pendukung Mas Bro, banyak. Ada juga Aganteng, ada juga Ucok, ada juga macam-macam lah, nggak saya sebutkan semua. Yang penting saya hafal mereka ya. Orang-orang yang selalu mendamping Mas Bro, saya tahu. Saya ucapkan terima kasih sekali. Tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namanya angel-angel. Kalau nama di Tegal kan gampang, Tejo, Suyono, ya nama-nama Anda, Mark Soet, ya Peter, Bluster, bingung Mas Bro nyebutnya. Yang namanya lidah-lidah Tegal ngapak, kalau nggak ngapak nggak kepenak, kurang mantap. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Tentunya nggak sempurna, yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana positifnya bisa Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.